Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penggantian knalpot ya. Bisa dilihat tuh knalpotnya sudah ada ya. Saya mau pakai knalpot ini nih, ABRT ya teman-teman ya, ABRT 20 Racing Exhaust. Jadi saya mau ganti karena udah bosen juga ya dengan karakter suaranya. Sekarang pengen coba sensasi yang baru aja gitu. Dari sebelumnya pakai stainless ya teman-teman, sekarang mau beralih ke galvanis ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal copot aja ya knalpotnya, baru nanti pasang kembali ya teman-teman untuk knalpot yang galvanisnya. Sekarang saya mau lepas dulu, lalu fitting pasang ya teman-teman. Nanti udah jadinya kayak gimana, oke? Oke, lanjut ya teman-teman. Nih bisa dilihat untuk knalpot si ABRT-nya sudah terpasang dengan rapih ya. Bisa dilihat untuk tampilannya ya, untuk knalpot Cobra ya. Ini yang model Cobra, jadi memang si stingernya naik ke atas ya teman-teman. Jadi lebih apa ya, looknya itu lebih ya racing look aja sih ya. Jadi mantep banget, selaras dengan apa namanya, body firing yang belakangnya. Karena untuk si Ninja RU ini tuh kan si body belakangnya ke atas ya, jadi knalpotnya pun ke atas juga ya. Nah bisa dilihat tuh untuk perutannya juga ya, terkesan lebih apa ya, lebih enak dipandang karena dia nggak terlalu menjorok keluar ya, jadi lebih ke dalam malah ya untuk si ABRT itu ya. Jadi untuk jarak stingernya juga tuh ke arm itu relatif tipis banget, jadi ngeri-ngeri juga sih kalau misalkan apa ada guncangan yang cukup keras. Tapi udah saya posisikan juga sih untuk si bracketnya teman-teman. Nih bisa dilihat untuk bagian apa ya namanya tuh, eh bagian leherannya nih bisa dilihat ini masih jauh ya ke spakbor tuh. Sebentar saya posisikan ya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, jadi masih ada space yang cukup luas menurut saya teman-teman. Jadi nggak sampai nyentuh apa namanya spakbor, karena memang udah didesain dengan sempurna sih kalau menurut saya. Jadi kayak gini tampilannya, bagaimana menurut kalian teman-teman? Racing banget ya, karena ini memang galvanis gitu ya. Jadi galva itu ya terkesan kayak gini. Tapi kalau misalkan kan lama-lama itu, kalau kekurangan si galva ini kan memang lebih apa, cepat kotor atau cepat menghitam dan cepat burik ya daripada stainless. Tapi nggak masalah karena ini di RR, jadi ada firingnya nanti, jadi ke tutup ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat untuk bagian silencernya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk silencernya memang ini apa, Almu ya ini. Ini habis saya apa namanya kumpon juga, jadi lebih kinclong ya teman-teman. Nanti bisa dipoles lagi sekali lagi, mungkin lebih baik nih. Dan untuk moncongnya, yang saya suka dari ABRT itu semuanya suka sih ya, baik bentukan maupun terutama ini moncongnya, karena moncongnya itu lebih, kalau menurut saya ya, ini moncongnya itu tekukannya pas banget, jadi nggak kependekan, nggak sangat terlampau panjang juga ya, jadi proporsional lah ya kalau menurut saya. Terus si asapnya itu memang mendatar ya tentu saya, jadi nggak ke atas ataupun nggak ke bawah, jadi dia lurus-lurus aja. Karena itu penting banget buat yang di belakang ya teman-teman. Dan ini bahannya memang nggak pak plat besi kayak gitu ya, jadi nyaman banget, kelihatannya itu lebih lebih kokoh ya. Lumayan cukup tebal juga sih tadi saya ukur ya. Lalu ini sih dipadukan sama apa ya namanya, dipadukan sama step kobranya, karena tadinya mau dijombloin aja, cuma saya kadang-kadang masih butuh ya buat bonceng istri sesekali itu. Jadi ya berguna juga sih ya, walaupun kadang-kadang atasnya single seat. Nah terus ini untuk apa namanya, stepnya ini kemarin sudah saya review, sudah saya pasang juga kayak gini tampilannya untuk si VRG, jadi cocok banget lah, pas banget ini untuk si kobranya itu. Jadi ini bisa dilihat untuk si lehernya ya, saya turunin dikit. Nah untuk si stinger si leherannya ini, tekukannya itu memang nggak terlalu patah ya, jadi di sini lengkungannya itu pas banget, jadi nggak terlalu dekat sama step juga teman-teman. Karena ada juga yang Cobra itu sampai nekuknya itu patah kayak gitu tekukannya, terus sampai apa ya, ke step itu deket banget, jadi kaki itu kurang nyaman, dilihatnya juga nggak enak ya. Tapi kalau yang ABRT
itu masih space-nya, lihat aja tuh kan, masih apa ya namanya, masih lega banget, luas banget. Jadi kaki di sini pun, kaki belakang nggak akan nyentuh bagian stinger ya teman-teman, tuh bisa dilihat enak banget. Terus ini tuh cenderung lebih ke dalam ya, kalau yang saya rasa. Sebentar, gimana ya, sebentar untuk angle video apa, angle kameranya. Nah kayak gini kali ya. Nah bisa dilihat untuk perutannya ini, ke arm juga masih ada jarak ya, jauh. Ke arm sebelah sini juga masih ada jarak jauh, karena memang udah disesuaikan ya sama si ABRT-nya untuk motor Ninja RR ya. Jadi saya rasa mantep banget. Terus masih ada jarak juga antara rangka mesin ke perutan itu. Nanti deh ya kameranya saya posisikan. Sekarang saya mau ambil angle sebelah sini nih teman-teman, yang memang agak rentan sih ya. Nah ini dia teman-teman tuh. Nah jadi jarak ini tuh sempit sebenarnya, sebentar kurang nunduk. Nah ini sempit banget, jadi memang harus diposisikan banget ya. Kita bisa ngakalinya pakai dudukan bracketnya, itu harus diposisikan pertama itu. Jadi jangan sampai nanti saat sebleker ngayun dia sampai kena bagian sini ya. Jadi ini tipis banget, tapi jauh sih ya. Tapi kalau boncengan saya nggak tahu apakah akan ngejedak sini atau enggak ya. Tapi saya rasa udah di fitting sedemikian rupa sama pabrikan tuh. Masih ada jarak, masih ada space kayaknya ya. Jadi mantep banget. Dan tidak terlalu keluar, itu sih intinya ya. Untuk si stinger ini stingernya nggak terlampau sangat keluar juga, jadi agak dalam sedikit. Jadi untuk jarak armnya nih bisa dilihat. Ini masuk tangan kayak gini ya teman-teman tuh. Jadi masih cukup luas sih kalau menurut saya ya. Dan untuk bagian bawahnya sebentar, saya susah juga ini untuk kameranya, sebentar ya, saya posisikan dulu. Nah teman-teman bisa dilihat nih ya, untuk jarak kolongannya ini itu masih masuk satu tangan tuh. Jadi dia nggak mepet ke rangka bagian sini ya, nggak mepet ke rangka ataupun ke blok, terus nggak terlampau keluar. Itu yang saya uniknya itu si knalpot ini tuh memang apa ya, rapi aja kalau dilihat dari depan nih ya. Sebentar nih, kalau dilihat dari depan kayak gini dia kayaknya rapi banget gitu, lurus gitu, jadi nggak terlampau keluar. Jadi gembungnya itu pas banget tekukannya teman-teman. Jadi ini memang fittingnya keren banget sih ya. Untuk ukurannya presisi banget, terus untuk leherannya juga cakep banget. Dia nengah gitu ya, maksudnya jadi nggak ada belokan yang kurang enak dilihat. Jadi apa ya, presisi sih kalau menurut saya ya teman-teman. Terus kita saat ngebersihin juga bagian sini enak karena masuk tangan tuh. Ya, ini jadi terlampau bawah enggak juga, karena ini perutannya kan enggak terlalu apa ya namanya, enggak terlalu besar, jadi cuma 40 lebih dikit, 40,5 ya teman-teman. Jadi menurut saya sih ini Cobra terbaik yang pernah saya dapat teman-teman tuh. Bisa dilihat ya, ini memang lengkungannya itu lengkungan yang enak dipandang sih kalau menurut saya ya. Karena apa, untuk si knalpot menuju ke silencernya itu dia pas nekuk di sininya itu pas banget teman-teman, nggak terlalu datar nggak terlalu memblek ya, datar ke bawah, nggak juga terlalu sangat ke atas. Jadi dia pas presisi sama body firing tuh, bisa dilihat firing sama body belakang. Jadi body belakangnya sudut kemiringannya segini, si silencernya juga segini ya. Jadi saya rasa tuh bisa dilihat tuh dari jauh ya. Nih enak banget kan dilihatnya, memang top banget sih. Ini tinggal pengetesan suara aja ya. Jadi untuk si knalpot Aero ini, nah si Aero ini saya istirahatin dulu, dia udah capek, udah lelah. Jadi suruh istirahat dulu sama si stainlessnya ya. Untuk si perutannya, itu perutannya masih R9 ya teman-teman. Oke, sekarang mungkin tinggal saya tinggal saya cek sound untuk pertama kalinya ya teman-teman. Sebentar, saya posisikan dulu kameranya. Oke, kayak gini. Sip ya. Jadi untuk cek sound nanti saya pindahin dulu motornya keluar. Cuma nanti saya nggak bisa geber-geber karena ya situasi ya, harus di jalanan. Mungkin nanti saya nggak tahu karena ini udah pakai leheran C, terus stingernya 26, perutannya beda dikit sama yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan 40, ini 40,5, beda dikit.
Tapi karena ini bahannya berbeda ya, dari stainless ke galvanis, mungkin ya nanti settingan bisa berubah ya. Nggak tahu minta lebih besar mungkin main jet atau pilot jet atau settingan angin saja udah cukup. Tapi sesuai requestan saya sih ya ke si ABRT-nya, saya minta untuk spek standar. Jadi harusnya sih ini udah enak gitu, cuma setting angin mungkin ya. Dan apalagi ya, ya udah itu aja sih teman-teman. Sekarang tinggal waktu yang ditunggu-tunggu tentunya ya, kita cek sound, oke?